Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Selamat pagi anak-anak dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah kita. Maka berdoalah dimanapun berada. Saya Wahyudin Budi Pratama. Pada kesempatan pembelajaran pagi hari ini, sedikit akan kita bahas tentang hukum jual beli atau bisa dikatakan perekonomian dalam Islam. Nah, dalam masyarakat sudah berkembang banyak sekali tentang perekonomian, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya dengan berbagai ketentuan masing-masing. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa prinsip perekonomian dalam Islam adalah agar tidak ada yang dirugikan, gitu. Maka ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah jual beli. Setiap orang waras pasti pernah melakukan jual beli, kecuali ini ya, kecuali kalau warasnya dibuat-buat. Nah, lah kok waras? Bahkan orang gila pun ada yang bisa melakukan jual beli. Ayo, sapa sing wis pernah ngerti? Wong edan tuku jajan. Ayo. Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an. Artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, atau biasa kita sebut sebagai barter, gitu. Menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar hukum jual beli bersumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu firman Allah, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan juga sabda Rasulullah SAW, afdalul kasabi amalar rojuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Pendapatan yang paling utama dari seorang adalah hasil usahanya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. Rawahu Tabrani. Nah, setiap kaidah pasti ada syarat rukunnya, ya. Rukun jual beli itu apa saja sih? Jual beli itu rukunnya jelas ada penjual. Tidak mungkin kan seorang pembeli membeli barang dari orang yang tidak terlihat. Pasti ada penjualnya. Mosok enek wong tuku enek sing dodol, gitu. Dan yang kedua ada pembeli. Itu juga sudah otomatis. Mosok iyo semua orang adalah seorang penjual dan tidak ada yang beli, kan nggak mungkin, gitu. Ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Lalu yang keempat adalah ada uang atau alat bayar yang sah sesuai di wilayahnya masing-masing. Kalau di Indonesia ya dengan rupiah, kalau di Arab ya dengan real, kalau di Inggris ya dengan dolar. Yang kelima ada akad atau ijab kabul. Jangan baper dulu, bukan hanya nikah yang ada ijab kabulnya ya. Jual beli juga harus ada ijab kabulnya ya. Begitu. Lalu syarat barang yang diperjualbelikan. Barangnya suci yang pertama. Bukan barang najis seperti kotoran hewan, bangkai, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah barangnya bermanfaat atau berdaya guna. Tidak mungkin kan kita membeli sesuatu yang tidak bisa kita gunakan. Gopo tuku barang sing ra kena dimanfaatne ya toh. Lalu yang ketiga, barang milik sendiri atau milik orang yang mewakilkan kepadanya, seperti maklar yang mewakilkan itu ya, seperti maklar diwakilkan oleh pemiliknya, marketing, dan lain-lain sebagainya, sales namanya. Lalu yang keempat adalah barang dapat diserah terimakan. Jadi barangnya itu ada untuk diserahkan dan ada yang menerima ya, pembelinya. Lalu
barangnya dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Bukan barang gaib, barang gaib iyalah ngerti. Lalu yang ketiga, syarat penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli. Jadi syarat barangnya, sekarang syarat penjual dan pembelinya. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli adalah orang yang berakal sehat atau waras ya. Di sini waras, bukan orang gila ataupun setengah gila. Lalu yang kedua adalah tidak ada unsur paksaan atau kemauannya sendiri, bukan karena ditodong oleh penjual. Kowe kudu tuku, nek ora tuku tak der sikilmu. Bukan karena ada paksaan semacam itu. Lalu yang ketiga, sudah dewasa atau balik, maka jual beli dengan anak-anak tidak sah kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana dan sudah menjadi adat budaya, seperti jual beli es, jual beli permen, gulali, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah keadaan penjual dan pembeli bukan orang pemboros terhadap harta. Nah, begitulah sedikit keterangan tentang jual beli, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita bahas dalam kesempatan ini karena durasi lagi-lagi tentang durasi yang membatasi. Maka cukup sampai di sini penjelasan singkat tentang jual beli. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.